Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fahuwal muhtad wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma fasholli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa mawala la hawla wa la quwata illa billah. Amma ba'du. Fa ya ibadallah usikum wa nafsi bittaqwallah wa ta'atihi la'allakum turhamun. Ma'asyiral muslimin wa sahabatul mukminin rahimakumullah. Jamaah Masjid Nurul Iman yang dirahmati Allah. Astagfirullah, subhanallah. Maaf. Jamaah Masjid An-Nas yang dirahmati Allah. Memang saya soal belongingnya bagus. Saya hanya mancing sebetulnya. Ya. Alhamdulillah, summa alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi. Kita sama-sama hadir di sini di saat mana Bapak Kiai kita ini sakit ya. Ya, kita doakan agar beliau diangkat penyakitnya segera, amin. Dan penyakitnya itu menjadi kafarat dari dosa-dosanya, amin. Jadi kita dihadapkan sama penyakit tuh kadang bingung orang. Kalau orang nggak pernah zikir sama Allah, nggak dari mulutnya dan hatinya nggak keluar ingat sama Allah itu, kalau ditimpa sakit tuh pasti ngeluh, Pak. Pasti. Bapak coba ke Fatmawati itu, ke Cipto. Ada orang pakai peci tapi gitu. Aslinya sakit itu kasih sayang Allah. Aslinya. Kata Nabi, ala inna izamil jaza ma izamal bala. Ketahuilah bahwa besarnya pahala seseorang tergantung dari besarnya musibah yang dia terima. Waduh, gawat Pak RW. Jadi kalau mau pahala banyak, mesti siap terima musibah. Wa inna iza ahabal innallaha iza ahabal qaum ibtalahum. Kalau Allah mencintai seorang hamba, Allah kasih dia banyak musibah. Orang sakit, terus bilang, ya Allah terima kasih. Karena sakit, kata Rasulullah, kalau sabar akan diangkat dosanya. Pelan-pelan, terus, setiap detik. Makanya Quran tuh mencontohkan, Pak, Nabi siapa? Ayub, nggak minta sembuh. Rabbi anni masanniyad durru wa anta arhamur rahimin. Ya Tuhanku, aku ditimpa mudarat dan Engkau Maha Penyayang di antara yang penyayang. Waduh, repot nih Pak. Makanya alhamdulillah nggak jadi nabi kita, orang biasa, banyak salah, banyak lupa ya. Jadi kita doakan semoga penyakitnya kiai kita itu sebagai kafarat bagi dosa-dosanya dan beliau bersabar menghadapinya. Amin ya rabbal alamin. Dan segera diangkat penyakitnya. Pada hari ini tanggal berapa Sya'ban ini? Nah, 2 Sya'ban. Alhamdulillah 2 atau 3 Sya'ban. Kita akan menghadapi Ramadan sebulan lagi. Ramadan itu sebetulnya wadah atau wahana untuk Bapak dekat sama Allah. Selama ini orang-orang Islam ini yang mukmin merasa sudah mengenal Allah. Merasa dekat sama Allah itu, mengaku. Tapi kita kan perlu bertanya, apakah Allah mengenal kita dan Allah dekat dengan kita gitu. Makanya dalam ayat-ayat puasa yang panjang itu nanti Allah Allah bicara itu, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Dan kalau ada hambaku bertanya padamu Muhammad tentang aku, anni fa inni qarib, aku tuh dekat kok. Nah sekarang mumpung Allah mancing dengan aku dekat,
Maka kita coba dekati Allah. Kalau orang udah dekat, jangankan kita dengan Allah, manusia satu dengan yang lain yang dekat itu beres, Pak. Misalnya seseorang punya pacar ya, pacarnya berbuat kesalahan nih, ini deket banget, deket dan sangat sayang, sangat cinta. Pacarnya berbuat kesalahan, mas maaf ya aku kemarin ngambil duit kamu katanya. Karena saking cintanya, saking deketnya, gak apa-apa, ambil aja lagi. Wah gitu. Tapi kalau nggak kenal, nggak deket, kita ada orang yang minta maaf sama kita, maaf ya saya ambil duitnya kemarin gitu, maling lu, kan begitu. Jadi kedekatan kita itu kita butuhkan, terutama saat-saat kita akan diambil Allah nanti. Al-Quran juga punya bocoran itu, orang yang paling dekat sama Allah ketika nanti diambil nyawanya oleh malaikat maut itu ada suara Allah. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, hai jiwa yang tenang. Saya pikir dulu waktu saya belum baca tafsir, ini ayat ini suara malaikat, Pak. Irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Kembalilah kepada Tuhanmu radiyatan mardiyah, dengan ridho dan diridhoi. Baru sampai kalimat itu kita belum tahu itu suara siapa itu. Begitu ada kalimat lagi, fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati, baru tahu kalau itu adalah suara Allah. Masuklah ke dalam surgaku dan masuklah ke dalam golongan hamba-hambaku. Jadi kita doakan kita bersama supaya kita bisa dekat dengan Allah. Saya akan bacakan sebuah hadis yang berkaitan dengan dekat dengan Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Lamma khalaqallahu al-arda ja'alat tamid. Ketika Allah menciptakan bumi, Allah membuat bumi itu bergoyang, nggak stabil. Jadi bumi itu kan bulat, Pak, kayak balon dilepas tuh loh. Nah, lalu fakhalaqal jibal, maka Allah menciptakan gunung. Jadi Allah ciptakan gunung, fa'ada biha 'alaiha. Kemudian gunung itu ditancapkan oleh Allah di beberapa tempat di bumi itu. Fastaqarrat, maka bumi menjadi tenang. Jadi waktu Allah menciptakan bumi itu nggak stabil, nggak beraturan. Lalu Allah ciptakan gunung, Allah tancapkan 1, 2, 3, 4. Lalu bumi menjadi tenang. Jadi kehebatan Allah ini menciptakan bumi dan gunung itu. Lalu fa'ajibatil malaikatu min syiddatil jibal. Maka malaikat yang disuruh Allah hadir sebagai saksi menciptakan bumi itu takjub terhadap kehebatan gunung. Waduh, ini ada benda yang ditancepin aja ke bumi itu membuat bumi menjadi tenang. Fastaqarrat, bumi tenang. Ya. Qalu, malaikat-malaikat itu berkata, ya Rabbi, wahai Tuhanku, hal min khalqika syai'un asyaddu minal jibal. Apakah ada satu makhlukmu yang lebih hebat dari gunung? Gunung aja udah hebat, menurut para malaikat, gunung aja udah hebat, bikin takjub. Nah, ini apakah ada makhlukmu yang kau ciptakan min khalqika, ciptaanmu ini yang lebih hebat dari gunung? Naam, kata Allah, al-hadid, yaitu besi. Bapak lihat, pernah naik kereta api ke Jogja lewat selatan tuh. Nanti sampai Gombong tuh ada terowongan hijau namanya. Itu ditembusnya pakai apa tuh, Pak? Pakai besi. Sehingga gunung wajar nyerah sama besi. Ya. Lalu dengan jawaban ini malaikat nanya lagi, ya Rabbi, hal min khalqika syai'un asyaddu minal hadid? Apakah ada makhlukmu di antara makhluk yang kau ciptakan yang lebih hebat dari besi? Naam, kata Allah, an-nar, api. Besi ketemu api, leleh, Pak. Ya kan? Di suhu tertentu kan dilas gitu, kalah dia. Malaikat geleng kepala lagi. Ya Rabbi,
hal min khalqika syai'un minal nar, apakah ada makhluk yang kau ciptakan itu yang lebih hebat dari api? Naam, kata Allah. Alma, air. Api ketemu air beres, Pak. Tapi api ketemu air, airnya mesti lebih banyak. Ya kan? Terus malaikat tanya lagi, ya Rabbi, hal min khalqika syai'un asyaddu minal ma'? Naam, arih. Hai Tuhanku, apakah ada makhluk yang lebih hebat dari air? Ada, angin. Tsunami itu kan air, tapi yang gerakin siapa? Angin. Malaikat makin takjub lagi, ternyata Allah menciptakan makhluk-makhluk ini banyak yang hebat-hebat. Ya Rabbi, hal min khalqika syai'un asyaddu minal rih? Apakah ada makhlukmu yang lebih hebat dari angin? Naam, kata Allah. Yaitu ibni Adam yatasaddaqu biyaminihi yukhfiha min shimalihi. Yaitu seorang hamba, seorang manusia yang sedekah dengan tangan kanannya. Sedekah itu tersembunyi sampai-sampai tangan kirinya tidak tahu. Bingung nggak Bapak lihat di sini? Pertama Allah ciptakan makhluk yang hebat-hebat, ternyata kita ini manusia lebih hebat dari itu semua. Asalkan kita ikhlas. Nah, ini apa ini ikhlas di sini? Yaitu orang yang sedekah rahasia. Oleh sebab itu saya memberi judul pada hari ini sedekah rahasia. Rahasia itu begini loh Pak, saya sama Pak Chandra ini punya satu rahasia gitu. Saya janji, Pak Chandra janji tidak akan bocor di rahasia. Tapi kok saya gatel, saya kasih tahu orang. Maka sejak saat itu Pak Chandra menganggap saya menduakan Pak Chandra. Allah pun begitu. Kalau kita sesumbar sedekah ini hanya untuk Allah, itu rahasia kita dengan Allah harusnya. Ketika sedekah ini kita tampakkan kepada manusia atau kita beritahu kepada manusia untuk didengar gitu, maka Allah marah. Kenapa? Kenapa kau buka rahasia kita, kata Allah. Berarti kau ingin diketahui oleh dia, nggak ingin diketahui oleh aku, kata Allah. Maka Al-Baqarah berkata, wa minan nasiyat mayyattakhizu min dunillahi andada. Dan di antara manusia ada yang memiliki andada tuh saingan-saingan Allah. Yuhibbunahu kahubbillah. Mereka mencintai saingan-saingan itu seperti mereka mencintai Allah. Walladzina amanu asyaddu hubbalillah. Tapi orang beriman sangat cintanya sama Allah, sehingga rahasia antara dia dengan Allah nggak terbongkar. Nah, jadi sekarang kita mau belajar bagaimana dekat dengan Allah melalui jalur sedekah. Ini manusia paling nggak tahan Pak. Jalur sedekah ini paling nggak tahan. Karena jalur sedekah ini kita tuh kepengen diketahui orang. Ya Pak? Di mana-mana selalu orang ngangguk Pak, kepengen diketahui orang. Apalagi sedekahnya besar. Anas mau rehab ini, biaya berapa ya? 5 miliar ya katanya. Iya, 4 miliar disumbang sama Pak Chandra. Ya, misalnya begitu. Tahan nggak Pak Chandra? Yang 4 miliar ini saya mau kasih secara rahasia, cuma Allah yang tahu. Tahan. Hari Jumat diumumin dari hamba Allah yang tidak ingin disebut namanya, 4M. Pak Chandra nyenggol sebelahnya, gue tuh asli. Itu kira-kira begitu ya. Maaf nih Pak Chandra ya. Nah, ini ada jalur dekat dengan Allah. Kita pegang rahasia kita dengan Allah. Ya Allah, ini sedekah kan kau yang suruh. Sedekah itu aslinya maknanya itu sodak, benar, membenarkan janji Allah. Siapa yang memberi pinjaman padaku, kata Allah, aku lipat gandakan nanti. Jadi Allah tuh meriba kita itu. Jadi, nah ini kadang-kadang manusia nggak tahan, jalur sedekah ini paling nggak tahan.
aslinya sedekah itu luas. Kata Nabi, kullu ma'rufan as-shadaqatun. Setiap kebaikan itu pasti sedekah. Kan Nabi nguraikan tuh, kalau pagi hari itu Anda bantu nenek-nenek naikin barangnya ke beca, itu sedekah. Nyingkirin duri di jalan itu sedekah. Tabassumuka fi wajhi akhika laka sedekah. Senyummu kepada sahabatmu adalah sedekah bagimu. Sedekah, sedekah, sedekah gitu. Cuman kita batasin sekarang dalam sedekah yang kita omongin ini, sedekah rahasia, sedekah bi amwalikum, dengan hartamu. Kalau tadi bi anfusikum, sedekah ilmu. Ya kan? Guru kita ini sedekah terus ilmunya ini. Risalah Nabawiyah ya. Semoga pahalanya berlanjut, amin. Ya, kalau dimengerti kan pahala jariahnya lanjut kalau beliau sudah meninggal nanti. Udah mau meninggal belum Pak ya? Iya, kita kan tanya boleh ya. Ada yang orang yang pengen mati, ada yang belum ya. Oke. Lalu sekarang sedekah itu, sedekah dengan harta itu banyak sekali keutamaannya. Banyak sekali keutamaannya. Ya. Di antaranya adalah dia menghilangkan dosa. As-shadaqatu tudfi'ul khoti'ata kama tudfi'ul ma'un nar. Sedekah itu dapat menghilangkan dosa seperti air memadamkan api. Jadi dosa diibaratkan api. Ya kan? Sedekah diibaratkan air. Bisa tidak sebuah bangunan terbakar, Alfamart lah terbakar ya, bukan nyumpain ya, terbakar, lalu kita semprot pakai setetes air, nggak bisa. Tadi dosa diibaratkan api, sedekah itu air. Oleh sebab itu logikanya dosa sebesar apapun airnya mesti lebih banyak dari api itu. Dan kalau dikonversi ke materi, Anda sedekah jangan pelit-pelit Pak. Ya kan? Ini Jumatan nih, ya kan? Habis Jumatan rencana makan siang, sama beli rokok. Taruh yang buat tromol di sini kan. Nah, 10.000. Buat makan sama 100.000 sama rokok. Ngantuk kan khotibnya begini, tromol lewat. Kaget ya, ambil yang di sini. Dia masukin. Gitu. Udah makan. Begitu membayar makan, astagfirullahaladzim. 3 hari Pak nyeselnya tuh Pak. Nyesel karena sedekah 100.000. Coba tuh. Tapi nggak ada di sini kan yang begitu. Di sini 2 juta tiap Jumat ya. 2 juta ya. Ngimpi loh. Ya, jadi sedekah itu mesti banyak. Itu keutamaan pertama. Keutamaan kedua, as-shadaqatu taruddul bala wa tuwillul umur. Sedekah itu bisa menolak bala. Bapak sering nggak sedekah? Sehari 10.000, kalau pagi begini ketemu si Ali, ketemu siapa, ini 10. Insya Allah nggak sakit-sakit. Kalau mati sih pasti. Tapi insya Allah nggak sakit-sakit. Sehat mulu badan Bapak. Karena sedekah itu Allah qabul, akan menolak bala. Tapi kalau ada orang yang sering-sering gitu misalnya, bukan Bapak loh ya. Saya nggak kan sering, ini kan baru aja atau gitu. Kemungkinan besar belum sedekah dia. Saya sih lihat dari Nabi nyonteknya gitu. Pemahaman saya seperti itu. Jadi kalau Bapak mau nggak sering-sering sakit, sering-seringlah sedekah. Kemudian nanti orang-orang yang ahli sedekah akan dipanggil dari pintu khusus di surga. Man kana min ahli shadaqati du'iya min babis shadaqah. Orang ahli salat dari pintu salat, orang ahli jihad dari pintu jihad, ahli puasa dari pintu royan, ahli sedekah dari pintu sedekah. Umar bin Khattab tanya, "Ya Rasul, apakah ada orang yang dipanggil dari semua pintu?" Jadi Umar pengen tanya, surga itu bisa nggak ngerebutin kita? Jangan kita yang ngerebut surga gitu. Ada, kata Rasul.
Dan saya berdoa mudah-mudahan engkau termasuk ya Umar. Dan orang Anas ini pasti semua begitu, dipanggil-panggil Pak dari semua pintu, malaikat yang panggil. Pintu sholat, pintu jihad, pintu sedekah, pintu puasa gitu. Lewat Pak Chandra, semua manggil, Pak Chandra sini aja masuknya gitu. Padahal ruangannya sama di sana. Amin dong Pak. Amin ya, kita semua juga begitu. Nah, tapi sedekah yang kayak gimana yang dapat beginian itu? Ya tadi itu sedekah rahasia. Sebab ada syarat orang beramal di hadapan Allah itu, ada syaratnya Pak. Nah ini dia kaitannya nanti dengan dekat dengan Allah nih syarat ini. Saya bacakan syaratnya ya. Innallaha azza wa jalla la yaqbalu minal amal illa ma kana lahu khalisan wa batughiya bihi wajhu. Sesungguhnya Allah azza wa jalla tidak akan menerima amal termasuk sedekah yang tidak kecuali itu dilakukan dengan murni hanya untuk Allah dan hanya mencari wajahnya. Susah Pak, susah. Itu tadi yang tangan kanan ngasih, tangan kiri kalau bisa jangan lihat. Ada juga ulama tafsir yang mengatakan maksudnya itu kita sedekah, istri jangan tahu. Maksudnya ke yang kedua, yang ketiga. Ya bukan, ya habis gimana? Jawabnya bagaimana? Jadi istri aja nggak tahu, pakai duit kita, istri udah dicukupin, kita kasihan sama orang, nih, mama nggak tahu. Ya. Ini kadang-kadang kita nggak tahu juga kita cerita. Atau begini Pak, ke kondangan, kita kasih gede, ya kondangan, kawinan anaknya Pak Aleh misalnya. Ya karena Aleh sahabat kita 2 juta gitu. Lalu istri bilang, tulis nama kita. Kenapa? Biar dia tahu kita yang ngasih. Hilang deh Allahnya. Kita kan sedekah itu untuk Allah Pak, bukan untuk yang bersangkutan. Ya kenapa mesti dia tahu? Kan saya tanya begitu lagi sama istri, misalnya nih saya nih yang mengalami gitu. Ya biar dia tahu, yang lain kan cuma 200, kita 2 juta gitu. Supaya nanti kalau kita ngawinin balikannya ada. Masya Allah. Udah repot jadi orang Islam Pak. Makanya. Ya Pak ya. Jadi itu luar biasa itu. Allah tidak akan menerima amal dari seseorang terkecuali amal itu termasuk sedekah ikhlas, murni. Ikhlas itu murni. Murni itu digambarkan dalam An-Nahl itu ayat 67 atau 71 itu. Bahwa kami ciptakan dari binatang ternak itu susu murni, labanan kholison, yang tidak bercampur antara darah dan kotoran, untuk mudah kamu meminumnya. Itu gambaran murni. Susu murni. Susu murni ditaruh kopi semet, apa semet Pak? Setik, pluk. Bisakah disebut kopi murni? Enggak susu murni lagi, tapi kopi susu. Kita bilang inni wajahtu inna sholati wa nusuki wa mahya lillahi rabbil alamin. Semua kelakuan saya di hidup ini, sholat saya, hidup saya, mati saya hanya untuk Allah. Murni, harusnya murni. Tapi sedikit aja kita bilang supaya mertua saya tahu kalau saya alim gitu. Kira-kira murni lagi nggak dia? Di situ Allah marah Pak. Fala taj'alu lillahi andada wa antum ta'lamun. Jangan kau jadikan saingan-saingan bagiku, sedang kamu tahu bahwa aku akan marah kalau begitu gitu loh. Jadi sedekah itu begitu. Ya. Terus syarat yang kedua, ini Rasulullah yang takut ini. Inna akhwafa ma atakhawafu ala ummati asyirku billah. Sesungguhnya yang paling aku takutkan dan aku khawatirkan atas umatku ini, umat Islam ini, asyirku billah. Dia syirik kepada Allah. Waduh, syirik? Apa kita nyembah patung Pak? Rasulullah berkata lagi, ama ketahuilah, inni lastu aqulu ya'buduna syamsan wala qamaran wala wasanan
Aku ngomong syirik tadi, aku tidak lagi ngomongin engkau menyembah matahari, menyembah bulan, menyembah patung, bukan. Tapi syirik yang aku takutkan terjadi atas umatku adalah walakin a'mala li ghairillah. Orang itu beramal bukan karena Allah. Wa syahwatan khafiyah, dan ada keinginan tersembunyi di hatinya untuk diketahui orang. Wah, gawat, Pak. Lahirlah penyakit riya. Riya itu begini, Pak. Orang itu dipancing dia nih, yang riya ini, untuk melihat apa yang dia lakukan. Banyak bentuknya, misalnya sholat difasih-fasihin. Bismillahirrahmanirrahim. Wah, gitu. Bukan Bapak lupa ya? Enggak, nanti salah lagi saya. Enggak, di sono, di Masjid Tanjung Priok, Pak. Enggak, Bapak. Ini buah fasih, alhamdulillah. Itu di rumah waktu mertua nginap. Kan nanya mertua sama anak jadinya, "Dok, itu suamimu kok jago banget ya?" Muncullah dia habis mandi kan ya. "Iya Pak, saya dari pesantren dulu," gitu. Wah, sadap. Hilang Allahnya. Itu loh yang dimaksud dengan menjadikan saingan gitu. Kita itu berbuat sesuatu kepengen mencari wajah Allah. Ya Allah, kau suruh aku beribadah, beramal, bersedekah. Ini aku untukmu saja gitu kalau bisa. Jadi Rasulullah paling takut kalau ada umatnya yang berbuat sesuatu bukan karena beliau, bukan karena dia, dan di dalam hati orang yang melakukan itu, amal itu, ada syahwatan khafiyah, keinginan tersembunyi untuk dipuji. Hebat loh, nyumbang aja sampai segitu. Wih, hebat loh. Pak, saya tuh semalam tahajud, Masya Allah Pak, paling indah semalam Pak. Kenapa? 4 Pak, sejadah habis 4 Pak. Kenapa habis? Saya peres nangis. Kenapa sih? Pan saya biasa tahajud tiap malam Pak, tapi semalam yang paling enak Pak katanya. Biar disebut soleh. Nah, itu jadi bongkar rahasia sendiri. Bongkar rahasia sendiri. Atau, nah itu yang namanya sum'ah. Perbuatannya udah nggak bisa dilihat, tapi dia pengen didengar. Riya sama sum'ah itu saudara, sama-sama itu. Nah inilah, ini menjauhkan kita dari Allah. Bahkan Allah melaknat kita yang mengadakan saingan. Harusnya Allah yang memberi penilaian, tetapi kemudian dia minta manusia yang memberi penilaian. Itu ya. Nah, sedekah ini gimana sebenarnya? Jadi sedekah mestinya gimana? Dalam Al-Quran, kedudukan sedekah itu sama-sama, baik terang-terangan maupun yang tersembunyi, sama-sama baik. Tetapi baiknya pakai kata-kata yang berbeda. Al-Quran Al-Baqarah ayat 271. Ya, kita lihat ya, Pak, itu lagi buka Quran tuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Inna tubdus shadaqati fa ni'mahi. Seandainya kamu terang-terangan sedekahmu, fa inni, baik itu, pakai kata-kata nikmah. Baik di hadapan Allah, baik terang-terangan. Jadi kita terang-terangan, tapi terang-terangan dengan batasan tidak mengumumkannya kepada orang gitu loh. Dilihat nggak sengaja dilihat, nggak apa-apa kata Allah, nggak apa-apa. Asal hati kita kuat nih. Cuman wa in tukhfuha, kalau kamu sembunyikan, wa tu'tuhal fuqara, kamu kasih langsung sama orangnya, atau sama masjidnya itu, ya. Malam-malam karena nggak pengen dilihat orang, datang ke masjid Pak, bagian bulan duit. Gua nggak mau dilihat orang, taruh situ, diintip sama yang lain. Nah, kita ambil duitnya, udah bubar deh. Ya. Tapi intinya kalau kamu kasih langsung pada orangnya itu, fahuwa khairul lakum, itu lebih baik bagimu. Fahuwa khairul lakum, lebih baik bagimu. Ya. Nah, lalu kalau itu bisa kamu lakukan, wa yakaffiru ankum min sayiatikum, Allah akan hapus dosa-dosamu. Wallahu bima ta'maluna khabir. Allah Maha melihat apa yang engkau kerjakan. Khabir biasanya diganti itu sama Allah di ayat lain dengan kata-kata alim. Wallahu bima ta'maluna alim.
Kalau ada kata-kata khabir, berarti Allah mengetahui isi hatimu. Bukan mengetahui perbuatanmu, perbuatan hatimu gitu. Nah, ini yang dinilai hati nih. Waktu kita sedekah itu bagaimana gitu. Hanya untuk Allah gitu. Ya. Nah, keistimewaan sedekah rahasia, Nabi menggambarkan begini, shadaqatus sirri tudfi'u ghadabar rabbi. Sedekah rahasia mencegah marahnya Tuhan. Nah, udah deh. Berarti yang paling utama kalau bisa sedekah rahasia, Pak. Kepada siapapun. Saya yakin bapak-bapak yang udah berkeluarga di sini sudah melakukan sedekah rahasia. Sudah melakukan sedekah rahasia. Nafkah yang Bapak berikan pada anak dan istri itu sedekah rahasia loh. Kan nggak pernah Bapak ungkit kan? Depan istri, depan lainnya nggak pernah Bapak ungkit lagi kan? Ya ngalir aja. Nih untuk makan, ya kan betul ya Pak ya? Nggak ada kan yang kamu nih saya udah capek-capek cari kerja buat, nggak ada kan? Nggak ada begitu lagi ya sekarang ya? Nggak ada lah, udah ngerti. Sedekah rahasia, tapi lebih tingkatin lagi. Cari orang yang membutuhkan, kasih secara rahasia, jangan diungkit lagi. Itu sedekah rahasia. Allah akan menghargai kita. Apa penghargaannya? Bapak masih ingat 14 kali pertemuan yang lalu saya pernah bawakan hadis di sini 7 golongan orang yang akan berada di naungan Allah di hari kiamat, di mana tidak ada naungan selain naungannya. Sab'atun yuzilluhumullahu fi zillihi yauma la zilla illa zilluh. Salah satunya dan terakhir adalah orang yang bersedekah dengan tangan kirinya, tangan kanannya kagak tahu. Itu nanti bebas hisab Pak di hari kiamat. Jadi orang yang bebas hisab itu orang yang diambil Allah, di naungan Allah. Sementara orang lain ada di padang mahsyar dihisab. Kita nunggu mereka di naungan Allah. VIP room Pak. Ada karaoke-nya ada Pak. Ada. Lagu apa, pilih dulu sumbang, bolehlah apa. Ada, bisa apa-apain tuh. Ya. Jadi kita ini termasuk ke dalam 7 golongan yang akan dinaungi Allah di hari kiamat apabila mampu untuk bersedekah secara rahasia. As-sadaqatus sir. Terakhir, ada contoh dari Allah bagi orang yang bukti bahwa orang yang sedekah rahasia itu nggak ngarepin apa-apa dari orang yang disedekahin itu akan berada di surga. Itu Bapak baca surat Al-Insan. Al-Insan ayat 5 sampai ayat 9 itu menceritakan bahwa surga itu punya air minum yang luar biasa sehatnya, namanya kafura. Dan dia mengalir tanpa bocor dan tanpa macet, khusus untuk orang-orang surga. Orang yang dapat kafura ini ada beberapa golongan. Di antaranya adalah orang-orang yang wayut'imuna ta'ama ala hubbihi miskinan wa yatiman wa asira. Orang yang kasih makan, kasih sedekah pada anak yatim, orang miskin, orang yang ditawan, orang-orang yang butuh makan, orang yang kelaparan gitu. Mereka kasih makan begitu. Tapi spesial kasih makannya, sedekahnya itu, mereka berkata dalam hati. Apa perkataannya? Lihat. Innama nut'imukum li wajhillah. Sesungguhnya kami memberimu makan adalah untuk mencari wajah Allah. La nuridu minkum jazaa'a wala syukura. Kami tidak ingin balasan darimu, apalagi ucapan terima kasih darimu. Sorry. Kita terbalik Pak, orang muslim di sini. Ngasih orang, orangnya pergi aja gitu aja. Makasih dulu sini, makasih. Begitu Pak. Nah, salahnya pendidikan kita juga begitu. Anak-anak kita didik begitu Pak. Ketika dikasih sama budenya, bilang apa? Bilang apa? Sehingga tertanam dari mendidik kita, kalau ada kita ngasih seseorang, orang itu wajib terima kasih. Salah. La nuridu minkum jazaa'a wala syukura. Orang di surga itu berkata, dulu di dunia kami ngasih makan, kami sedekah, tapi kamu selalu dalam hati kami tanamkan, kami tidak ingin balasan darimu, dan tidak pula rasa terima kasih. Silakan aja kamu pergi. Saya ngasih buat Allah kok, nggak ada kaitannya. Ketika seseorang ngasih kepada seseorang lainnya,
mengharapkan orang itu baik kepada dia atau suatu saat dia akan balas, itu namanya tomak. Bahasa Indonesianya tamak. Belagu tuh dia, padahal kita bantu dulu. Nah, repot Pak. Nah, sedekah rahasia tidak pernah tahu kebaikannya sendiri karena lupa. Tapi dia yakin Allah mencatatnya. Dan itu hanya catatan rahasia antara dia dan Allah. Kira-kira begitu untuk malam ini. Jadi yang penting, apalagi bulan Ramadan ini, puasa pun itu ibadah rahasia sebetulnya. Karena Allah dalam hadis qudsi berkata, puasa itu untukku. Akulah yang akan memberi sendiri. Jadi Allah yang menilai sendiri. Nah, dalam bulan Ramadan itu kalau bisa banyak-banyakin sedekah rahasia. Bapak makin dirangkul oleh Allah. Ini hambaku ini. Luar biasa. Semoga kita bisa melaksanakannya dan kita bisa kuat ya. Jadi janganlah sedekah Bapak itu terpengaruh dengan situasi manusia. Al-Quran berkata sahabat-sahabat Nabi itu punya sifat la takhafu laumata laimin. Mereka tidak takut dengan celaan orang, sekaligus tidak ingin dipuji apabila mereka punya prestasi. Demikian, semoga ada manfaatnya. Barangkali ada yang menambahkan atau bertanya, saya persilahkan. Silakan Pak Chandra, Pak Haji. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin bertanya kepada siapa yang utama yang kita berikan sedekah itu? Ya. Yang pertama, yang kedua, ini ada pengalaman sedikit waktu saya masih kecil waktu itu di Bandung Pak. Jadi kita suka sholat Id itu dengan orang tua di lapangan. Nah kebetulan yang memberikan tausiahnya itu orang ulama dari Sumatera Barat kalau masalah Padep. Nah, persis yang seperti Pak Ustadz tadi katakan itu, dia sedekah itu memberikan begini. Nah ujung-ujungnya itu ternyata petugas itu memberikan apa namanya? Sorban enggak? Oh ternyata banyak orang yang langsung menyumbang Pak. Jadi dompet seperti itu saya masih kecil Pak. Mereka pas jamaah itu langsung menyumbang gitu. Ternyata dampaknya itu ada memang apa yang dikatakan itu. Tapi itu kan bukan berarti ria kan, bukan berarti ria. Hanya dia ingin memang ternyata dia sadar mungkin. Oh ya memang hidup katanya bagus. Hanya dia menyumbang Pak. Karena ada petugas yang pakai sorban itu sampai banyak itu orang pemulungan dompet. Iya. Itu kira-kira pengalaman waktu masih kecil itu Pak. Iya. Berarti yang kedua bukan pertanyaan ya. Yang pertama aja yang saya jawab ya. Iya. Yang bertanya kepada siapa kita harus bersedekah. Gini Pak, jadi kita mesti urut dulu ya. Nanti kita kan kesulitan membedakan antara infak, sedekah, zakat ya. Infak itu, pertama infak dulu Pak ya. Infak itu aslinya artinya belanja, mengeluarkan. Makna bahasanya infak itu nafak tuh gang sempit. Gang sempit tapi dua-duanya nggak ada yang buntu gitu loh. Maksudnya gini, kalau orang orang ahli infak, rezeki dia itu masuk kantongnya bolong, langsung melesat keluar lagi. Namanya belanja. Infak dibagi dua. Infak fi sabilillah atau infak fi ghairi sabilillah. Infak di jalan Allah dan infak bukan di jalan Allah. Infak bukan di jalan Allah ini Bapak beli rokok, itu infak. Belanja. Kayak Indomaret, beli susu, itu infak. Tapi ketika di jalan Allah namanya sedekah. Sedekah dibagi dua lagi, sedekah sunnah yang saya anjurkan ini, dan sedekah wajib. Sedekah wajib namanya zakat. Karena ada ukurannya. Nah, sekarang kita bicara ini sedekah sunnah. Kepada siapa dia? Utamanya dalam Al-Quran, Al-Baqarah 177 dan lain sebagainya itu adalah kepada kerabat, orang tua, keluarga, baru disusun lagi sana ke depan. Ketika mereka sudah terpenuhi, maka baru kepada orang-orang miskin, orang lapar dan segala macam itu. Sahabat karib, tetangga jauh, tetangga dekat disebut juga di Al-Baqarah tuh. Tetangga jauh, tetangga dekat. Pak Chandra kan tetangga jauh saya, ya kasih dong Pak, kirim. Tapi ntar saya kasih nomor rekening. Seperti itu Pak. Jadi luas sekali. Al-Quran menerangkan bahwa sedekah itu untuk siapapun yang kau anggap dalam hatimu mereka membutuhkan. Terutama kerabat. Ya, itu tadi makanya saya bilang bahwa sedekah Bapak yang sir udah Bapak lakukan selama ini. Jadi jangan khawatir gitu. Asalkan tetap kita itu nabungnya di hadapan Allah aja.
Jadi jangan kita ungkit-ungkit lagi gitu. Tuh orang sekampung tuh kalau nggak gue bantu, lewat dah. Gue bantu tuh tahunan, nah udah lewat udah Pak. Itu habitat a'malhum, habis semua amal mereka di hadapan Allah. Nanti ketika mereka di hari kiamat, mereka minta, mana pahala saya sedekah ya Allah? Nah ada habis. Kau minta pujian itu dari orang-orang yang kau kasih dulu. Karena itu kan yang kau tuju. Kata Allah begitu Pak. Kita di absen begitu. Itu. Ya. Jadi mumpung sekarang masih hidup, masih ada lebihan, ya nyoh gitu. Kalau orang Jawa bilang nyah nyoh gitu lah kira-kira. Itu Pak Sandra, ya. Adapun yang kedua itu ya memang orang tersihir kadang-kadang seperti kita almarhum Pak Zainuddin MZ itu kan, sorbannya itu kan sakti Pak. Ketika ditaruh gitu, siapa yang mau langsung semuanya. Dan itu bukan ria, memang tergerak hati kita untuk menyumbang gitu. Toh kita juga, kalau ria di saat itu kita absen Pak, canda begitu kalau enggak, udah kasih aja gitu. Tapi yang paling indah rahasia. Sedekah yang terbuka ditampakkan itu baik, tapi punya risiko. Di antaranya risikonya itu ada di Al-Baqarah juga. Sedekah yang diiringi oleh perkataan yang menyakitkan penerima, Allah marah. Dan kita sering Pak, ada orang minta, kita kasih. Dia minta lagi, kita kasih. Minta yang ketiga, baru kita mulai. Kita bilang sama istri, kita kasih lagi, tapi kita bilangin dia, kita didik dia. Nah, mulai ngoceh. Nih ya, kamu makanya kerja. Pertama kamu males, kedua kamu bau, ketiga, wah kita kasih khotbah dia. Nah, itu juga dilarang. Makanya resikonya kita terbuka sedekah, kita itu ujub, bangga diri, merasa diri di atasnya dia, gitu loh. Mendingan rahasia aja Pak, hanya orang yang tahu. Diem aja udah, ditanya sama orang juga, Tat udah nyumbang belum Tat? Itu nggak tahu lah, Tat. Gitu. Apa? Bikin trauma. Makanya hari Jumat tuh kan kadang-kadang orang mau nyumbang gede, suka nutupin tangannya gitu. Malu Pak, karena dia pengen rahasia. Padahal 2000-an. Lagunya udah yang merah-merah doang, itu 2000-an. Nggak apa-apa ya. Ada lagi? Mana enggak? Pak Jul masih mengkaji itu Al-Qurannya. Iya, silakan Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Iya. Betul. Iya. Betul. Betul, betul Pak. Iya, iya. Iya. Ya. Itu mungkin apakah yang tadi sebelum Bapak itu memang harusnya seperti itu atau? Iya. Ini pertanyaan canggih nih, mesti saya langsung kabur karena saking nggak bisa jawabnya gitu ya. Bapak pertanyaan canggih. Begini Pak, terima kasih itu wajib. Karena ada di bab syukur di Bukhari ada begini, malam yaskurillah, malam yaskurin nas, liyaskurun nas, lam yaskurillah. Barang siapa yang nggak berterima kasih kepada manusia, dia dihitung tidak bersyukur pada Allah. Betul begitu? Iya. Tadi tuh begini Pak, ini ada anak diberi sama budenya, lalu kita langsung tegur ketika anak itu pergi, kamu terima kasih dulu, bilang terima kasih dulu. Itu sebaiknya jangan pada saat itu, sebab kita mendidik orang yang ngasih atau siapapun yang mendengar menjadi bahwa orang itu harus diucapkan terima kasih. Al-Quran sendiri surga itu bilang begitu tadi. Kami nggak akan terima kasih. Terima kasihnya sih wajib gitu. Tapi nggak usah terima kasih sekalian. Karena orang kalau diterima kasihin, itu dia langsung dalam hatinya itu tertanam gini loh. Saya punya budi kepada dia ini. Dia harus baik sama saya gitu. Rawan Pak, itu masalah hati. Betul Bapak, bahwa itu pendidikan sopan santun, terima kasih, karena kalau kamu terima kasih pada manusia, kamu bersyukur. Cuman negur itu anak, kalau dia nggak berterima kasih, di lain waktu.
bukan saat itu. Karena kalau saat itu kita justru mengkhotbahi salah kepada orang yang ngasih ini. Berarti harus berterima kasih. Gitu. Ya Pak ya. Jadi anak itu di lain waktu, kamu tadi dikasih, lain kali dikasih sama orang, kamu terima kasih. Itu aja sebetulnya yang saya maksud tadi Pak. Ya, tapi pertanyaan Bapak canggih, bisa menjebak saya. Ada lagi Pak? Saya kira cukup ya. Pak Alex silakan tutup, Bapak yang buka tadi. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Semoga baik teman kita mudah-mudahan selama kita di sini diberikan ibadah Allah Subhanahu wa taala. Amin. Mendapatkan berkah dan kebaikan. Mari kita tutup kita pada pagi hari ini dengan doa kafarat majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.